aktivitas perusahaan itu sendiri. Seorang manajer itu bisa jadi seorang pelatih bagi bawahannya. Ya, jadi dalam seperti yang faktor terakhir, dia harus bisa menunjukkan kemampuannya dia sendiri. Dia dapat bekerja disiplin, bisa dapat memenuhi peraturan atau tidak. Nah, dia harus mencerminkan dirinya sendiri karena sebenarnya manajer merupakan contoh dari seluruh bawahannya. Nah, kita lanjut ya. Atau mungkin ada pertanyaan? Maaf Mbak, di akhir penjelasan bisakah Mbak menjelaskan cara menggunakan perpustakaan UT karena ini juga salah satu manajemen kita dalam belajar banyak judul buku tapi nggak bisa dibuka. Oh iya, nanti untuk Mbak Yatini ingatkan saya di setelah materi ini ya. Jadi saya coba menjelaskan tentang perpustakaan UT, tapi saya mencoba sebisa saya ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengerti tentang sejarah manajemen. Seperti tujuan dari modul pertama ini, kita kan mempelajari 3 era perkembangan manajemen. Yang pertama adalah zaman klasik, neoklasik, dan modern. Sebenarnya dari mana sih manajemen itu, atau orang di dunia ini mulai mengerti ilmu manajemen itu saat kapan? Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari sejarah manajemen. Awal mula orang menyadari pentingnya manajemen ketika dari bangsa Mesir di zaman 1300 sebelum Masehi. Suara, suara saya keputus-putus ya sekarang, Mbak. Ini kayaknya suaranya juga tergantung. Oh, ya jelas. Kasih. Nah, sejarah manajemen pertama dimulai ketika bangsa Mesir pada zaman 1300 sebelum Masehi mengakui betapa pentingnya organisasi dan administrasi dalam negara-negara birokrasi di zaman kuno. Jadi, pada zaman 1300 sebelum Masehi, para bangsa Mesir menemukan buku catatan kuno tentang pendahulu-pendahulunya mengenai pengakuan mereka terhadap pentingnya suatu proses organisasi atau manajemen. Terutama pada saat itu kan negara-negara masih berusaha memperkuat negaranya masing-masing dalam hal birokrasi. Sehingga perlu adanya pencatatan, perencanaan bagaimana dia harus menguasai wilayah-wilayah, dan mereka harus memperkuat pertahanan, itu dari mana. Nah, dari situlah orang menyadari bahwa adanya proses manajemen dalam hidup mereka. Hal tersebut juga ditunjukkan dari beberapa buku Mesir kuno yang telah didapatkan, serta negara lain pun memiliki catatan-catatan yang berisikan tentang pentingnya proses manajemen. Seperti Cina, Yunani, ataupun Indonesia juga memiliki 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 catatan tentang
pengakuan mereka terhadap pentingnya manajemen. Contoh kecilnya di Indonesia. Sebenarnya mulai dari kita lahir, kita itu sudah melakukan proses manajemen. Bagaimana cara kita belajar berbicara terhadap orang. Tujuan kita adalah berbicara, tetapi cara apa yang kita lakukan? Bagaimana kita mencapai tujuan kita itu? Kita telah melakukan proses manajemen di situ. Pun demikian dengan sejarah Indonesia, misalnya saat kita kan memiliki keajaiban dunia seperti Candi Borobudur ya. Candi Borobudur dibangun pada zaman di mana kita masih belum mengenal traktor dan kawan-kawannya. Kita belum mengenal alat-alat bantu transportasi yang besar untuk memenuhi kebutuhan kita mencari bahan baku bangunan. Nah, di situ proses manajemen telah terjadi, di mana dia memperkirakan bagaimana bentuk dari candi ini, bagaimana dia melakukan pembangunan di zaman sejarah, bagaimana dia memenuhi kebutuhan terhadap batu-batu dari daerah lain, karena kan nggak mungkin dia mengambil batu dari situ. Nah, dari situlah sebenarnya proses manajemen itu telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, entah dengan cara apapun mereka melakukannya. Dan organisasi keagamaan serta kemiliteran telah lama menggunakan ilmu tersebut dalam sejarah. Contohnya, mulai dari zaman dahulu, kita kan sudah mengenal peperangan. Ada perang dunia pertama, perang perang dunia kedua, dan kawan-kawannya. Jadi, masa Candi Borobudur dibangun sama makhluk halus? Lanjut ya. Jadi itu banyak kegiatan militer yang telah dilakukan di zaman dahulu menggunakan proses manajemen. Jadi bagaimana sih si ketua perang itu memanajemen orang sebanyak itu, anggota sebanyak itu. Nah, itu merupakan proses manajemen yang secara tidak sadar telah dilakukan pada zaman sejarah atau zaman klasik, manajemen klasik. Dalam artian, bisa kita simpulkan bahwa Roro Jonggrang. Ya. Oh. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sejarah manajemen itu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Semakin kita mengetahui ilmu, maka sejarah manajemen itu semakin berkembang. Karena sebenarnya manajemen itu merupakan media di mana kita menjawab tuntutan zaman atau perubahan zaman dari tahun ke tahun. Nah, di sini teman-teman akan mengenal sedikit orang-orang yang memprakarsai teori manajemen klasik dan manajemen ilmiah, atau bisa kita sebut dengan manajemen neoklasik. Nah, beberapa orang seperti yang ada di slide, teman-teman bisa lihat itu ada beberapa ahli di dalamnya, tapi yang mungkin bisa paling menonjol di zaman saat itu adalah dari ahli-ahli itu menemukan alat di mana dapat membantu kita dalam proses manajemen. Contohnya, pada tahun 1792 sampai 1871, Charles Babbage dia membuat komputer. Iya, namanya susah semua. Saya aja juga masih belum ingat. Tapi kita bisa mengambil nama belakangnya aja, soalnya biasanya itu merupakan nama panggilannya para ahli itu. Jadi, Babbage itu dia membuat komputer sebagai salah satu media kita dalam
melakukan proses manajemen, sehingga Charles Babbage ini dapat disebut sebagai bapak komputer. Sedangkan siapa sih bapak manajemen? Kayak gitu. Kayak kita punya bapak pendidikan, kayak kita punya di Indonesia kan kayak gitu. Nah, kita juga punya bapak manajemen. Bapak manajemen itu bapak laptop masih belum nemu ya Mbak, tapi itu dari komputer. Jadi manajemen ilmiah itu ya Pak Yadini Tyler itu merupakan bapak dari manajemen. Dia berhasil membuat buku yang berisikan tentang dasar-dasar dari manajemen itu. Sebenarnya manajemen itu perlu apa saja. Nah, itu mulai ditulis oleh Tyler pada tahun 1856 sampai 1915. Dan karena buku tersebut, Tyler dikatakan sebagai bapak manajemen. Selanjutnya, tentang Tyler, dia membuat buku pada tahun 1911 itu tentang prinsip of management. Jadi dia menjelaskan bahwa manajemen ilmiah merupakan penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tahu ya Tyler itu siapa. Sebenarnya ada yang ngerti nggak sih Tyler itu awal mula pekerjaannya dia sehingga dia dianggap sebagai bapak manajemen itu pertama dia kerjanya apa? Mbak Nuriati bilang kalau Tyler itu penjahit. Terus Mbak Yani juga tukang Yohanes tukang foto. Nah, Tyler sendiri itu sebenarnya dia adalah mandor. Dia merupakan mandor perusahaan. Dan dia merupakan mandor yang saat itu sebelum dia menulis buku, dia itu mengerti bahwa seharusnya mandor itu harus bisa memotivasi seluruh pekerjanya. Kayak gitu. Karena pemikiran dasar itulah sehingga dia mulai berpikir bagaimana cara memotivasi pekerjanya, bagaimana cara dia bekerja sama dengan pekerjanya. Nah, dasar-dasar itu dia tuliskan dalam suatu buku sehingga karena buku itu dan didukung oleh ahli-ahli lain, maka dia disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Dan Tyler dibantu dengan ahli-ahli lain menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor mampu memberi pendidikan kepada karyawannya untuk bersifat rajin dan kooperatif. Tyler itu kebangsaan mana? Bentar ya. Aku kurang tahu dia kebangsaan mana, coba akan tak cekkan sebentar lagi ya. Tyler kebangsaan mana. Tapi yang jelas, di dalam buku Tyler, Tyler merupakan kebangsaan Amerika. Ya, itu hasil dari Google hari ini. Dan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Tyler itu meliputi 5 hal berikut. Awal manajemen ilmiah itu diperakasai oleh Amerika, mungkin karena Tyler merupakan bapak dari manajemen. Tetapi manajemen dimulai disadari oleh dunia itu